Ya, alhamdulillah malam hari ini saya cuma ingin sharing saja bersama dengan teman-teman semuanya. Artinya saya bukan menggurui ya, tapi hari ini saya ingin berbagi cerita ya. Kenapa kita mau menjalankan bisnis online ya? Nah, kami percaya Bapak Ibu, teman-teman semua di sini punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Yang latar belakang masih mahasiswa ada nggak? Kira-kira boleh dong sharing? Masih mahasiswa? Oh, satu saja. Oke, tepuk tangan dulu dong. Mas siapa mas namanya? Mas Alvin ya, tepuk tangan dulu sekali lagi Mas Alvin ya. Karena malam hari ini saya ingin kita semangat, kita ingin santai ya, tapi kita sambil belajar ya, seperti itu. Yang bekerja ada nggak kira-kira di ruang ini? Yang bekerja? Karyawan? Karyawan ada? Oke, dengan Mas siapa Mas? Mas Irsan, mungkin luar biasa. Tepuk tangan dong. Yang dagang usaha ada nggak kira-kira? Dagang usaha, dagang banyak sekali dengan Pak siapa Pak? Pak Dedi ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Yang belum bekerja, ada nggak yang belum bekerja? Pak saya sudah lulus sekolah tapi saya belum bekerja. Ada nggak kira-kira? Nggak kenceng patah ini. Ada nggak? Ini. Oh nggak ada. Terus kira-kira apa statusnya? Yang nggak ngacung ini bahaya ya. Itu kalau penampakan malah bahaya ya. Ya, oke lah, nggak masalah ya. Apapun profesinya teman-teman semuanya, tapi malam hari ini saya cuma ingin berbagi sharing saja bersama dengan teman-teman semuanya ya. Karena kenapa sih kita harus menjalankan bisnis online? Intinya cuma itu saja sebetulnya ya. Pak, kenapa sih kita harus serius menjalankan bisnis online? Kami percaya Bapak Ibu teman-teman semuanya di sini ya, kemarin melihat iklan yang begitu menarik ya, bagaimana kita bisa menjalankan bisnis online. Caranya sebetulnya gimana sih gitu ya. Nah, kira-kira di ruang ini yang sudah pernah menjalankan bisnis online siapa kira-kira? Boleh dong? Angkat-angkatnya ada? Yang pernah jalanin bisnis online? Pernah jualan lewat Facebook? Ada nggak? Ada, ada, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman kita ya. Ya, Pak, saya nggak punya Facebook, belum pernah jualan di Facebook. Ya wes nggak apa-apa ya. Yang pernah jualan apa saja? Pernah nggak kira-kira? Ya motornya Bapak dijual ya. Bapak bisa ikutan jual ya. Ada nggak yang seperti itu? Ya, mungkin banyak ya, banyak. Ya, nggak masalah. Sekarang apapun profesinya kita semuanya ya kita syukuri ya. Pendidikan kita apapun, alhamdulillah kita semuanya tetap bersyukur ya. Nah malam hari ini saya cuma ingin sedikit membuka paradigma kita semua. Kenapa kita harus mulai serius menjalankan bisnis online? Ada sebuah motivasi itu mengatakan begini, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Nanti ketika keranjangnya ini jatuh, pecah, habis sudah. Maksudnya gimana? Kita sadar bahwa sekarang mungkin kita sudah bekerja, yang sudah bekerja ya, atau mungkin yang sudah punya usaha ya. Nah, ketika kita sudah punya usaha, kita bisa jamin nggak bahwa usaha yang kita jalankan ini bisa berjangka dengan panjang ya, bisa jangka panjang. Wah, saya kan pegawai Pak, saya kan pegawai negeri sipil nggak Pak, bisa nggak jaminan bahwa kita masih dipakai menjadi seorang pegawai selamanya? Ada jaminan nggak kira-kira? Nggak ada ya. Artinya ya bisa jadi kalau kita pegawai negeri kemudian tiba-tiba ada perampingan, tiba-tiba ada kesalahan, bisa jadi ya kan kita kena PHK itu seperti itu. Nah gambaran kecilnya begini Mas ya. Nah Bapak Ibu teman-teman bisa membayangkan nggak seandainya hal ini terjadi kepada kita ya, kira-kira persiapan apa yang harus kita siapkan untuk menjaga ya seandainya di PHK? Kira-kira enak gak di PHK? Ada nggak yang pernah ngalamin di PHK? Belum? Oh pernah, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman kita ya. Di PHK rasanya gimana sih? Oh rasanya sakitnya tuh di sini loh. Sakitnya di sini ya. Karena ya terus terang saya juga pernah mengalami ya, mau mundur atau dimundurkan. Wah ini pilihan yang sulit ya. Tapi mau tidak mau memang ya harus jalannya seperti itu ya, mau nggak mau gitu. Nah masalahnya itu seperti ini Bapak Ibu teman-teman semua. Ketika kita sudah bekerja, kita sudah aktif income, kemudian terjadi PHK yang akhirnya menjadi tanpa income. Sementara kebutuhan itu terus-menerus, betul nggak kira-kira? Makan butuh terus-menerus nggak kira-kira? Ya kalau masih sendirian, it's okay. Ya, kalau sudah punya anak, punya istri, kemudian tidak punya penghasilan sama sekali, kira-kira bagaimana?
Ya, persiapan apa yang akan kita siapkan untuk bisa mencari tambahan penghasilan? Itu seperti itu. Ya. Wah, Pak, saya alhamdulillah punya perusahaan yang besar. Siapa yang jamin perusahaan besar itu bisa jangka panjang? Masih ingat nggak peristiwa tahun 2006 di Yogyakarta? Ya. Nah, kami dulu punya usaha lumayan, alhamdulillah ya. Tiga usaha kami cukup sukses dan hanya dalam 55 detik habis rata. Dijarah semua. Ya, seperti itu. Ya, ini gambaran kecil saja. Artinya apa? Apapun usaha kita, tidak ada jaminan bahwa usaha kita bisa berjangka panjang. Itu seperti itu. Ya. Nah, oke Pak. Saya insya Allah semuanya berharap bisa berjangka panjang. Ya. Kerja juga dipakai terus menerus, ya, kemudian usaha juga dipakai terus menerus, betul ya? Nah, berikutnya Mas, bagaimana jika terjadi seperti ini? Kira-kira masih dipakai nggak di perusahaan kita? Ya, kalau kita sakit 1 minggu masih dipakai nggak kira-kira? Masih bisa. 1 bulan masih dipakai nggak kira-kira? Kalau sakitnya 1 tahun, resikonya bagaimana? Cat. Ya, kalau 1 tahun bukan SP1 bukan SP2 lagi, ya. Sudah pasti rata-rata. Ya, inilah pengalaman kami dulu Bapak Ibu. Kerja 1 tahun sakit, ya, resikonya apa? Ya itu tadi, ya, di PHK. Nggak enak, ya. Ada yang ngomong, wah Pak, cuti kan nggak apa-apa namanya sakit. Ya memang kalau sakitnya sebentar, ya kan. Tapi mohon maaf, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan kita ketika misalkan, ya, kita sudah tidak mampu lagi bekerja. Ya, artinya mungkin bisa jadi sakit cacat fisik, ya, atau bisa jadi mungkin usia kita sudah tidak bisa panjang lagi, ya. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan untuk bisnis, untuk keluarga keturunan kita, ya. Artinya apa? Kita ingin menyiapkan sesuatu, ya, sesuatu yang akan kita siapkan, bisnis yang akan kita siapkan, tapi gimana bisnis ini itu tidak mengganggu pekerjaan, profesi apa yang sudah pernah kita kerjakan. Itu seperti itu, ya. Berikutnya Mas. Nah, ini salah satu bencana alam, ya. Jadi kita nggak pernah bisa menjamin bahwa usaha yang kita miliki bisa berjangka panjang. Itu seperti itu. Berikutnya Mas. Nah, Bapak Ibu, kira-kira mau nggak di usia seperti ini kita bekerja terus menerus? Ya. Lihat nggak kira-kira di luar sana usia 60 tahun, 70 tahun masih bekerja mencari uang. Nah, mau nggak kira-kira Bapak Ibu seperti itu? Ada yang mau? Kalau uangnya banyak ya mau. Kalau uangnya banyak mau. Uangnya banyak mau. Tapi kalau misalkan muda, uangnya lebih banyak, pilih yang mana? Ya, pilih muda, kaya raya, kan begitu, betul kan? Istilahnya mudanya kita gunakan untuk kerja keras, tuanya bisa kita gunakan untuk yang banyak beribadah. Kan lebih enak begitu, betul ya? Seperti itu. Berikutnya Mas. Nah, teman-teman punya cita-cita nggak kira-kira? Kalau kita melihat gambaran di sini, mana yang belum bisa kita wujudkan? Halo? Apa kira-kira yang belum bisa kita wujudkan? Semua. Rumah tipe 21, ya, tipe 21 menarik nggak kira-kira rumah tipe 21 di Yogyakarta? Ya, kalau rumah tipe 21 itu biasanya begitu masuk langsung keluar lagi, ya, seperti itu. Rumah RSSSSS gitu ya, rumah sangat sempit, sederhana, ya, susuan, ya, sangat sempit, susuan ya. Tapi kalau rumah tipe 21 2 lantai 1 kolam renang, asik nggak kira-kira? Asik ya, seperti itu. Nah, kita menyadari bahwa mungkin kemampuan kita ini cukup kecil untuk mewujudkan impian ini semua. Tapi kita akan mencari solusi. Pak, solusinya bagaimana ketika kita bisa ingin mewujudkan hal seperti ini, tetapi dengan cara yang mudah, ya, tanpa kita harus keluar kerjaan, tanpa kita harus buka usaha-usaha yang menyita banyak uang, ya, seperti itu. Nah, kita paham siapa yang ingin pergi ke tanah suci. Nah, ini doa, ya. Siapa yang ingin pergi ke tanah suci? Ngajunya separuh, malaikat ngaminkannya separuh. Ya, gitu ya. Semuanya pasti ingin, betul ya? Apalagi kalau kita jalan-jalan wisata ke luar negeri, asik nggak kira-kira?
ya. Ya, jalan-jalan ke Paris seperti itu ya. Tapi bukan orang terintis Jogja terus loh, bosan ya. Sekali-kali kita misalnya ke Pak, bisa nggak sih Pak? Bisa kalau punya uang. Masalahnya kan cuma masalah uang saja, betul nggak? Iya. Nah, kalau masalah uang ini kemudian cara mencarinya gimana Pak? Orang ini buat kehidupan aja kadang pas-pasan ya. Puasa Senin Kamis juga kadang untuk menutupi kebutuhan ya seperti itu. Ya, ada yang melakukan seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir ya, karena apa? Kita akan berikan salah satu solusi bagaimana dengan cara ini, insya Allah Bapak Ibu bisa mewujudkan hal ini semuanya. Ya, seperti itu. Berikutnya Mas. Nah, kenapa harus online? Ya, kenapa harus bisnis online? Jadi begini Bapak Ibu, percaya atau tidak, dunia sekarang ini dituntut semuanya serba online. Ya, kalau zaman dulu beberapa tahun terakhir, ya kalau Bapak Ibu pernah masuk ke jalan tol, dulu karyawannya itu menggunakan orang, betul kan? Sekarang pakainya apa? Pakai kartu. Orangnya kemana? Tidak ada. Ya, sudah melalui pakai uang elektronik, pakainya online. Nah, yang kebayang lagi Bapak Ibu, zaman dulu kalau kita mau setor duit harus ke bank, betul nggak? Setor ke bank, ngantrinya panjang, ya kan? Nah, kalau zaman sekarang, setor duit kemana? ATM store tunai. Mau transfer tidak harus ke bank, betul ya? Kita mau transaksi apapun di bank, semuanya bisa diselesaikan lewat handphone, betul nggak? Nah, kira-kira karyawan yang berprofesi sebagai perbankan terancam nggak kira-kira? Kalau nggak percaya, boleh cek di bank yang terbesar di Yogyakarta. Dulu itu customer service-nya banyak, tellernya banyak. Sekarang sudah mulai berkurang. Karena apa? Karena tergerus namanya peluang bisnis online, betul nggak? Ya. Nah, zaman dulu kalau boleh berbicara, mall berdiri di Yogyakarta itu langsung ramai, betul nggak kira-kira? Iya. Ya kan? Serius, mall tuh di Jogja ramai. Ya, dulu ada mall Gardena, ada mall Galeria Mall, itu ramai banget. Terus muncul mall-mall yang baru, ya, Malioboro Mall, terus kemudian muncul Ambarumo Plaza, muncul Jogja City Mall. Akhirnya persaingan mall ini sangat banyak. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu jalan-jalan di mall jam 10 pagi sampai jam 3 sore? Pernah nggak kira-kira? Ada orangnya nggak kira-kira? Sepi, ya kan? Mall mulai sepi. Kalau Bapak Ibu melihat fenomena sekarang, berita terakhir akhir ini, ya, di Jakarta, Giant sudah mulai tutup, ya, Ramayana mulai tutup. Pernah lihat Kak Glodok? Ya, Kak Glodok itu ruko-rukonya sekarang sudah sepi banget. Ya, kami kemarin ke Surabaya, itu ada namanya Surabaya tempat penjualan elektronik, mall terbesar di Surabaya. Kemarin kami lewat sana, itu mallnya tutup sama sekali. Ya, kenapa bisa tutup? Kalah sama online. Ya, dulu kalau kita mau pergi, mau pesan ojek itu harus lari ke pangkalan, betul nggak? Nah, sekarang bisa diselesaikan lewat online, lewat handphone. Artinya apa? Profesi apapun mulai sekarang itu semuanya sudah digerakkan dengan cara online. Nah, kalau kita tidak masuk ke dunia online, ya lambat laun kita akan tersingkir. Itu seperti itu. Ya. Nah, masalahnya begini Pak. Kadang kita pingin buka usaha, betul ya? Kita pingin buka usaha butuh modal yang besar, betul nggak? Modalnya besar, resikonya besar nggak kira-kira? Resikonya besar, hasilnya juga sebanding. Kalau modal besar, hasilnya masih besar, resikonya besar. Kalau modalnya kecil, resikonya kecil, untungnya juga kecil. Tapi manusia kan normalnya gini, Pak, kalau bisa saya ingin usaha yang modalnya kecil, resikonya kecil, untungnya gede, betul kan? Rata-rata kan maunya seperti itu. Terus usaha apa kira-kira? Ya kan? Usaha apa kira-kira? Nah, kan pertanyaan seperti itu. Nah, seandainya teman-teman saya kasih sebuah solusi, ya. Sebuah bisnis dengan modal yang kecil, resiko kecil, tapi bisa punya untung yang besar. Mau nggak kira-kira? Siapa yang mau?
Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, inilah fenomena dunia online. Kalau kita melihat grafiknya di sini, ya penggunanya tadi Mas Setiawan sudah menyebutkan, ternyata pengguna market internet di Indonesia itu sudah mencapai 120 juta orang. Ya, artinya apa? Ini sebuah pangsa pasar yang sangat luas sekali gitu. Ya, andai kan begini, contohnya begini, Pak, saya mau jualan sepatu, ya, tak kasih duit 10.000 buat ongkos bensin, tapi Bapak suruh keliling seluruh Indonesia, kira-kira mau nggak? Nggak usah seluruh Indonesia deh. Pak, saya kasih duit 10.000, ini ongkos bensin, tolong jualan sepatu keliling Jawa Tengah, mau nggak kira-kira? Nggak mau ya? Nggak mau. Nah, inilah perbedaannya di dunia online. Ya, artinya apa? Hanya dengan uang 10.000, dengan uang 20.000, ini Facebook akan mencarikan customer pembeli kepada kita semua, Bapak Ibu. Ya, kepada kita semua. Tadi Mas Dion sudah ceritakan, kalau yang butuh sepatu gimana? Ya kalau kita sering browsing sepatu, nanti kita dapat iklan sejenis serupa seperti itu. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah lihat di marketplace ataupun lihat di iklan OLX dan sebagainya, searching kendaraan mobil misalkan, ya. Nanti Facebook Anda itu juga kebanyakan rata-rata iklannya mobil seperti itu. Atau gambaran kecilnya begini, Bapak Ibu pernah nonton YouTube ya? Kemudian ada yang mencari yang positif, ada yang mencari negatif gitu ya. Nah, biasanya kalau kita searching yang negatif aja, misalkan contoh video porno misalkan begitu ya, itu nanti kontennya akan muncul banyak video porno. Ya, rata-rata seperti itu. Karena apa? Memang Facebook itu punya CCTV. Ya. Nah, sama ketika Anda mengiklan ini nanti, ya, Anda memasang iklan, itu Facebook akan mencarikan orang-orang yang hobi sejenis dengan barang yang kita jual. Itu seperti itu. Ya. Nah, terus bisnis online ini paling enak seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya variasinya sangat banyak. Bisa dengan cara organik, ya, atau gratisan, ya, bisa juga dengan cara yang berbayar, ya, seperti itu. Nah, teman-teman boleh milih. Nanti Pak, saya senangnya iklan yang gratisan, boleh nggak Pak? Boleh. Ya, Pak, saya senang iklan yang berbayar, boleh nggak Pak? Boleh. Semua punya sisi kelebihan dan punya sisi kekurangan. Ya, bedanya apa maksudnya Pak? Kalau yang gratisan itu biasanya sedikit repot. Ya, karena Anda harus foto-foto, kemudian bikin copywriting iklannya, ya, kemudian Anda harus share seperti itu, ya, repot. Tapi kalau Facebook Ads, Instagram Ads, ya, Google Ads itu mudah, ya. Anda cukup bikin gambarnya, posting, ya, bayar, Facebook akan mencarikan konsumennya. Itu seperti itu, ya. Nah, ini kabar baik semua buat teman-teman semua di sini karena apa? Teman-teman insya Allah nanti akan mendapatkan fasilitas itu semua. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Fasilitas apa Pak maksudnya? Ya, teman-teman nanti akan diajari bagaimana cara teknik beriklan secara gratisan terlebih dahulu, teknik dasar. Ya, teknik dasar, gratisan. Ya, artinya orang bayar tapi bisa menghasilkan uang. Ya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga akan difasilitasi untuk belajar tentang bagaimana cara beriklan yang berbayar dengan Facebook Ads, Instagram Ads seperti itu. Ya, itu nanti kita akan buka kelasnya, ya, pendampingan sampai betul-betul Anda mahir bisa beriklan. Ya, sampai Anda betul-betul bisa menghasilkan. Pak, asiknya apa sih kalau bisnis online? Bisnis online itu asiknya tuh kerjanya bisa dikerjakan di rumah. Ya, jam kerjanya suka-suka, asik nggak kira-kira? Ya. Jam 8 Pak, saya mau bisnis online, boleh nggak? Boleh. Ya. Yang kedua, asiknya tuh apa? Istirahatnya juga suka-suka. Ya, itu asiknya. Ya. Yang ketiga, liburnya juga suka-suka. Ya, asik nggak kira-kira? Ya, kalau teman-teman menguasai online itu sangat menarik. Ya, karena apa? Jujur, selama kami menjalankan bisnis online ini 1 tahun terakhir, itu luar biasa, ya. Karena bisnis ini handphone itu kayak robot, ya, bisa ngiklan sendiri, bisa cari konsumen sendiri, tahu-tahu orangnya sudah transfer beli, ya. Dan yang lebih enak lagi, kita nggak perlu packing barangnya. Wah, asik nggak kira-kira? Ya, Pak, tapi kan saya nggak punya modal Pak buat beli produknya. Nah, ini yang lebih menarik lagi.
Bagaimana caranya kalau kita mau bisnis online tapi tidak punya produknya? Teman-teman nggak usah khawatir, ya. Terus apa Pak nanti yang dijual? Terserah, ya. Terserah teman-teman nanti mau jualan apa, ya. Tetapi nanti kita akan berikan solusi buat teman-teman semuanya, ya. Pak, bagaimana saya tertarik bisnis online tanpa modal? Bisa nggak Pak? Nggak bisa, ya. Tapi kita bisa berikan fasilitas modal yang paling murah. Apa itu? Modalnya cuma handphone. Nah, punya handphone semua? Punya handphone semua? Punya ya? Murah nggak kira-kira? Modalnya cuma handphone. Terus apa lagi Pak modalnya? Modalnya kuota. Ya, punya kuota semua? Ada ya? Pak, aku nggak punya kuota. Ya wes tethering macamnya ya, boleh wifi gratisan ya, seperti itu. Ya, jadi sebetulnya banyak solusi bagaimana kita menjalankan bisnis online ini dengan cara yang praktis dan mudah. Itu seperti itu, ya. Oke, Pak, kenapa harus menggunakan handphone? Ya, kenapa harus menggunakan handphone? Karena ya kalau zaman dulu kita mau bisnis online, gotong-gotong laptop, repot nggak kira-kira Bapak Ibu semuanya? Repot ya? Apalagi kalau laptop yang jadul zaman dulu itu kan tebelnya segini kan, berat kan? Kalau suruh keluar, bawa gendong laptop lagi, keluar gendong laptop lagi, repot ya? Repot. Insya Allah Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan kita ajarkan bagaimana Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis online dari smartphone handphone Anda semuanya. Ya, tepuk tangan dulu yang boleh. Ya, berikutnya Mas. Sebetulnya teman-teman, kenapa kita harus menggunakan handphone? Ya, karena memang di bisnis online ini bisa dilakukan di mana saja. Sambil tiduran bisa nggak Pak? Bisa. Ya, bahkan kami punya mitra-mitra bisnis online, ya, emak-emak itu menjalankan bisnis online itu sambil goreng pisang. Ya, goreng pisang, gendong anak, tapi sambil bisa mainan handphone, menghasilkan omset nggak? Bisa. Ya, seperti itu karena inilah dunianya gitu. Ya, artinya bisa dikerjakan di suasana apapun. Tiduran Pak, bisa nggak kita jalanin bisnis online? Bisa. Asik nggak kira-kira? Ya, siapa yang hobi bangun siang? Ada nggak di ruangan ini? Ya, yang hobi bangun siang ada nggak? Kalau ada, berarti bisnis ini cocok. Ya, maksudnya gimana Pak? Berarti nanti nggak sholat? Ya sholat tetap sholat subuh ya kan. Nah habis itu orang-orang berangkat ke kantor, ya kan? Anda tengok di jendela gitu, ya kan? Itu tangga saya lagi ngapain ya? Kan kerja gitu kan? Nah tapi Anda bisa bermain bisnis online dari dalam rumah, asik nggak kira-kira? Ya, tetangga Anda heran. Kayak Mas Joko kerjanya apa toh? Kok di rumah terus mangan turu kok oleh duit oke, nanti beli mobil, nanti bisa punya tanah, bisa punya rumah. Ternyata bisnisnya cuma bisnis online gitu. Ya, bahkan orang-orang kaya zaman sekarang itu bukan orang-orang kaya yang ibaratnya harus dengan penampilan yang sangat rapi seperti itu, enggak gitu. Ya, zamannya milenial itu muda, berpenampilan biasa, tapi dompetnya tebel-tebel. Ya, kerjanya ngapain? Bisnis online. Bahkan bisnis online itu bisa dikerjakan dari ruang yang sangat sempit. Pak, kalau saya lagi mengheningkan cipta di toilet bisa nggak Pak? Jalan online bisa. Ya, inilah dasar bisnis online. Ya, sederhana, tidak ribet, lebih terjangkau dan gampang diajarkan. Maksudnya gimana Pak? Namanya bisnis online, Facebook, mumet nggak? Wah, mumetnya luar biasa. Ya, apalagi bagi kita yang istilahnya tidak terbiasa bermain dengan laptop, internet, ya bingung gitu. Tapi bagaimana nanti teman-teman akan belajar ya mengemas bisnis online ini dengan cara yang sederhana. Itu seperti itu. Ya, berikutnya Mas. Ya, Pak, kerjanya bisnis online ngapain sih? Ya sama kayak sebetulnya kita punya toko di luar sana. Ya, kalau kita punya toko, kita punya kios, kita punya toko, kemudian kita tidak pernah buka tokonya, kira-kira bisa jalan nggak? Bisa menghasilkan uang nggak kira-kira? Nggak bisa, ya. Nah sama dengan bisnis online, ya. Bisnis online itu kerjanya ngapain Pak? Buka toko di dunia maya, ya. Buka toko di grup WA, buka toko di marketplace, buka toko di Instagram, ya. Buka toko di Facebook dan sebagainya, ya. Seperti itu, ya. Terus kerjanya ngapain? Kerjanya bisnis online itu cuma nonton. Oh, ada gambar bagus, ya kan? Gambarnya di-download, kemudian
dipasang di status, ya, dipasang iklannya, ambil gambarnya, ditonton gambarnya, di-download, kemudian kita share. Udah, kerjanya cuma gitu doang. Gampang apa susah kira-kira? Ya kan? Pak, kerjanya ngapain? Kalau kita nggak bisa gambarnya gimana Pak? Ya udah difoto, ya, ambil barang, ini produk kita, difoto, cekrek, upload. Udah, kerjanya begitu doang. Ya, tonton, adaptasikan, kemudian omset bisa naik. Itu seperti itu. Ya, kerjanya bisnis online. Oke, berikutnya Mas. Nah, ini teman-teman yang nanti akan dapatkan di bisnis online ya. Jadi sebetulnya dasar-dasar membangun bisnis online itu modalnya sangat besar. Ya. Karena apa? Di luar sana kalau kita mau bisnis online itu infrastrukturnya harus tepat ya. Atau istilahnya websitenya kita harus punya dulu ya, kebanyakan seperti itu. Contoh ya, kalau kita mau buka seperti Bukalapak itu kan butuh website yang mahal, betul ya? Bikin websitenya kan mahal itu, ratusan juta itu ya, itu mahal gitu. Tapi kita nanti akan sediakan, itu seperti itu. Nah kemudian traffic ya, traffic maksudnya bagaimana? Nah, pelanggan ya, pelanggan nanti bagaimana caranya kita bisa mendapatkan. Terus kemudian konten yang terus menerus. Nah ini rahasianya bisnis online itu sebetulnya ada di sini. Kontennya terus menerus, iklannya terus menerus, ya seperti itu. Nanti teman-teman akan diajarkan produk yang bagus, produk yang menarik itu apa yang akan kita jual. Sudah punya gambaran belum? Produk apa yang akan kita jual kalau kita mau menjalankan bisnis online? Ya, artinya begini, kalau produk itu tidak banyak dibutuhkan masyarakat, tidak laku, pasti bisnisnya nggak jalan, betul nggak? Tapi kalau produknya itu repeat order, kemudian bermanfaat, dibutuhkan banyak orang, bisnisnya jalan nggak kira-kira? Nah, yang penting sebetulnya hanya itu aja, ya. Jadi kita akan menyediakan produk-produk, akan mencari produk-produk yang betul-betul nantinya berkualitas. Itu seperti itu, ya. Produk apa? Ya macam-macam, entah produk kecantikan boleh, entah produk kesehatan boleh, entah produk otomotif boleh, atau produk apa yang lagi viral, ya, yang lagi dicari banyak orang apa sekarang, ya. Nanti teman-teman boleh searching di Google Trend, ya, produk yang lagi viral saat ini apa. Nah, nanti teman-teman boleh lah seperti itu, ya. Berikutnya Mas. Nah ini ternyata biayanya, ya. Ternyata kalau kita mau membangun bisnis online itu biayanya sangat mahal, ya. Mahalnya berapa sih? Untuk bangun websitenya saja itu butuh biaya kurang lebih 50-an juta. Nah permasalahannya kita punya duit nggak sebesar itu, ya. Itu bikin websitenya saja, belum nanti biaya email marketing, analistik tool, ya. Nah yang paling mahal itu sebetulnya ini loh, Bapak Ibu teman-teman semua, trainingnya, ya. Online trainingnya ini yang paling mahal, ya. Jujur saja saya ditawarin untuk training Facebook Ads, training bisnis online sampai mahir, ya, 1 bulan pendampingan itu biayanya 25 juta. Nah kira-kira kalau teman-teman suruh bayar seperti itu, mau nggak kira-kira? Ya, mau nggak kira-kira? Tapi nanti hasilnya teman-teman bisa kaya raya dari Facebook Ads 25 juta. Mampu nggak kira-kira? Gak mampu, berarti Anda beruntung, ya. Karena apa? Kabar baiknya Anda tidak akan ditarik bayaran sebesar itu. Terus berapa? Gratis buat teman-teman semuanya, ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Mau nggak gratis? Mau? Gratisan mau? Ya mau, ya. Belajar Facebook itu sangat mahal, serius, ya. Belajar online marketing biayanya mahal. Di luar sana seminar-seminar online marketing itu rata-rata dijual 2,5 juta, ada yang jual 4 juta, ya. Nanti naik level lagi harus bayar lagi, nanti naik level lagi harus bayar lagi, seperti itu. Nah kabar baiknya teman-teman nanti akan diajarkan, didampingi sampai betul-betul mahir, ya, seperti itu. Oke, berikutnya, ya. Nah teman-teman kira-kira mau nggak? Kira-kira 6 bulan dari sekarang Anda punya tambahan 5-10 juta dari bisnis online. Siapa yang tertarik? 5-6 juta, 5-10 juta, ya, hanya dalam waktu 5-10 juta per bulan, ya. Mau nggak dalam waktu 6 bulan dari sekarang?
Pak masih kecil Pak, iya nggak apa-apa ya. Tapi ini minimalnya, ya ini minimal. Karena Pak, ya jujur saja sebetulnya mitra-mitra teman kami ini yang sudah menjalankan bisnis online bahkan hanya dalam waktu beberapa bulan itu sudah melebihi dari angka ini. Ya, seperti itu. Berikutnya Mas. Nah, apa saja nanti yang Bapak Ibu akan dapatkan ketika Bapak Ibu belajar mentoring program bisnis online, ya. Yang pertama Bapak Ibu nanti akan mendapatkan infrastrukturnya secara gratis, ya. Jadi Bapak Ibu akan dapat websitenya, toko online-nya, ya seperti itu. Namanya Mas siapa Mas? Rizky. Mas Rizky ya, Mbak siapa? Mbak Siva. Nah, nanti Mas Rizky akan dapat toko online-nya, namanya rizkykimat.com, ya seperti itu. Nanti di dalam tokonya itu Mas Rizky mau jualan apa saja di situ bebas. Itu seperti itu, ya. Siva juga sama, nanti dapat toko online-nya langsung atas nama sendiri, ya. Jadi kalau customer nanti belanja ke toko online kita, itu nanti langsung transaksi sendiri, ya. Transaksi sendiri, transfer sendiri. Transfernya kemana? Ke nomor virtual account, ya. Transfer ke virtual account itu seperti itu. Ya, nanti dia akan belanja sendiri. Terus bagaimana Pak? Kalau nanti barangnya nanti sudah ada yang packingin sendiri, ya. Barangnya sudah ada yang packing, barangnya sudah ada yang ngirim ke paket, divisi paket, ya. Dan tahu-tahu barangnya sudah sampai tangan customer, ya. Tanpa kita harus packing barang, tanpa kita harus angkut barang, semuanya nanti sudah diurus sama infrastruktur website kita nanti, ya seperti itu. Ya, sistem bagi hasilnya nanti juga lumayan besar, 20-40% keuntungan. Jadi kalau teman-teman jual 100.000 ya lumayan keuntungannya, ya. Harga 100.000 untungnya antara 20.000 sampai 40.000. Jual 200.000 nanti untungnya juga lumayan, ya. Jual 500.000 untungnya juga nanti lebih besar lagi, ya seperti itu. Jadi marginnya cukup lumayan besar, ya. Nah, terus kemudian teman-teman nanti juga akan mendapatkan traffic dengan cara gratis, ya. Bagaimana cara mendapatkan trafficnya itu? Ya, ilmunya nanti akan disediakan secara gratis, ya seperti itu. Konten-kontennya juga sama, Anda akan diajari, ya dengan cara berbayar dan secara gratis sampai betul-betul mahir, ya. Berbayar gimana Pak maksudnya? Ya nanti misalkan suatu saat tempatnya itu tidak memadai, mungkin kita akan sewa tempat, ya. Contoh kayak tempat seperti ini, kita akan sewa, ya. Kita sewa. Sebetulnya yang buat nyewa ya uang teman-teman semuanya, gitu, ya. Nanti buat makan seperti itu. Jadi ilmunya gratis, tapi uang tiketnya itu hanya untuk mengganti uang sewa gedung atau konsumsi saja. Itu seperti itu, ya. Jadi biayanya berapa Pak? Ya macam-macam. Ada yang cuma 50.000. Ada yang 30.000, ya. Ada juga nanti yang 200.000. Tapi 200.000 2 hari, ya. 200 2 hari. Nanti kadang dapat gratis kaos, ya seperti ini yang kamu pakai, ya. Nanti juga dapat makan selama 2 hari. Dapat juga coffee breaknya seperti 200.000. Anda akan dapat ilmu Instagram Ads, dapat ilmu Facebook Ads, ya. Bahkan Anda akan diajari bagaimana menjalankan bisnis online dari cara yang sederhana sampai cara yang betul-betul tingkat mahir, ya seperti itu. Nah ini yang menarik, ya. Teman-teman nanti juga akan disediakan gambar-gambar ataupun contoh copywriting, contoh iklannya. Jadi kadang kita bingung Pak, saya mau iklan ini Pak sepatu, nanti kata-kata iklannya gimana? Nah teman-teman nggak usah bingung, ya karena nanti teman-teman akan disediakan contoh-contoh iklannya, ya contoh iklannya disediakan, nanti tinggal diganti nomor handphonenya atau Anda mau setting setting pakai web punya Anda sendiri itu juga bisa, ya seperti itu. Nah, suplai produk di era digital, ya. Jadi nanti kalau teman-teman tidak ada produk yang nanti teman-teman mau jual, nanti juga bisa menggunakan produk-produk teman Anda, produk tetangga Anda, atau mau produknya siapa saja lah, boleh, ya. Intinya begini, kalau teman-teman menguasai bisnis online ini, produk apapun itu bisa kita jual, ya. Saya punya teman di Mataram, ya di pedalaman NTB sana, ya itu jualan mie ayam,
ya, jualan mie ayam. Dulu omsetnya kecil, ya, tapi ternyata dimasukkan dengan cara online itu luar biasa. Ya, yang beli siapa? Yang beli para gojek itu yang ngantar-ngantar itu. Ya, lo kok bisa Pak? Caranya bagaimana? Caranya nanti akan diajarkan, ya, secara bertahap. Nanti teman-teman selesai acara ini, nanti teman-teman boleh menghubungi ke orang yang kemarin daftarkan, ya. Nanti teman-teman bisa menghubungi, Pak, kapan ada kelas berikutnya? Ya, karena nanti di kelas berikutnya teman-teman akan diajarkan teknik dari yang paling dasar sampai dengan teknik yang paling mahir, ya, seperti itu. Oke, berikutnya Mas. Nah, ini kantor perusahaan kita, ya, boleh nanti berikutnya Mas. Ya, begini, setiap orang bisa nggak Pak jalanin bisnis online? Bisa, ya. Nah, pertanyaannya kembali lagi, sampai kapan kita akan kuat jualan? Ya, nah, artinya apa? Bapak Ibu, di sini kita akan berbisnis online, tetapi basisnya adalah kita boleh bekerja sama. Kita akan menggandeng sebuah perusahaan besar, di mana ketika kita menjalankan, ya, kita akan memiliki karir, ya, karir seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau kita mampu berkarir, insya Allah ya kita akan dapat penghasilan tambahannya. Maksudnya gimana Pak? Saya jualan online, dapat keuntungan langsung, tapi dapat keuntungan bonus lagi dari perusahaan yang mensuplai produk itu. Pak, kalau saya pakai produk kacang goreng saya di rumah boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, Pak, kalau saya pakai produk balon boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau pakai produk perusahaan yang kita buat kerjasama boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, cuma bedanya nanti teman-teman akan dapat bonus tambahan, ya, seperti itu, penghasilan tambahan. Nah, ini maksudnya kalau kita menjalankan bisnis online di luar sana, ya, di luar sana, teman-teman yang dibutuhkan adalah modal besar, ya, butuh modal yang besar. Nah, sementara kalau teman-teman mau serius bekerja sama dengan bisnis online yang akan kita kerjakan, ya, itu modalnya hanya handphone dan kuota saja. Ya, modalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman kalau bisnis online di luar sana hanya dapat keuntungan langsung, ya, keuntungan langsung saja. Tapi kalau di kita nanti ada bonus tambahan, ya, artinya apa? Kita bisa jualan produk online, keuntungan langsung, kita bisa berkarir dan kita bisa dapat tambahan penghasilan, ya. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Apa? Kalau di luar, Bapak Ibu harus packing barang sendiri, repot nggak kira-kira? Mohon maaf Bapak Ibu, saya punya teman di daerah Bagarsari, itu bisnis online baju, ya, omsetnya luar biasa, hampir sebulan rata-rata 300-an juta, ya. Tapi mohon maaf, sibuknya luar biasa. Pagi hari dia harus pulangkan barang apa yang kurang, kemudian dijual pakai iklan, ya, jual iklan. Kemudian siangnya dia harus packing sampai larut malam. Repot nggak kira-kira? Biar nggak repot bagaimana? Sewa admin, ya, sewa admin. Nah, sewa admin artinya harus tambah butuh karyawan, betul nggak kira-kira? Kalau butuh karyawan kita harus gaji, betul nggak? Keuntungan kita sudah besar, tapi dikurangi lagi untuk gaji admin. Kira-kira keuntungannya kita berkurang nggak? Berkurang. Tapi bagaimana caranya? Ya, kita bisa jualan kita ramai, kita butuh admin banyak, tetapi kita tidak perlu gaji admin. Nah, ingin tahu nggak caranya? Ya, nah nanti ada trainingnya, ya, nanti ada trainingnya, terus seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi produk-produk sebetulnya di luar itu sangat banyak. Produk apapun yang akan kita jual itu jenisnya banyak, ya. Hanya saja biasanya yang terjadi keluhan customer adalah bagaimana barang itu jika ternyata rusak. Pasti akan jadi komplain banyak, betul nggak? Kalau sudah komplain banyak, toko kita akan menjadi nama yang jelek, betul nggak kira-kira? Ya, customer kita nanti akan ngecap bahwa toko online kita adalah toko online yang buruk, betul nggak kira-kira? Ya, artinya apa? Kita akan mencari produk-produk yang nantinya betul-betul berkualitas internasional. Ya, kosmetik boleh nggak Pak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, hanya saja kalau bermain dengan kosmetik, nah ini bahaya juga. Karena apa? Pasti akan ditanya sama customer,
Pak ini ada izin nggak dari Departemen Kesehatan, betul nggak? Pak ini ada izin nggak dari Badan POM dan sebagainya, ribet ya. Ujung-ujungnya nanti berurusan sama polisi, ribet ya. Nah, kabar baiknya kita nanti akan mencari produk-produk yang betul-betul legalitasnya aman ya. Artinya apa? Kalau teman-teman di sini bingung mau jualan produk apa, ya nanti teman-teman akan kita sediakan. Kalau teman-teman punya produk sendiri juga boleh, mau dijual ya, seperti itu. Yang penting apa? Tahu ilmunya dulu. Tahu ilmunya bagaimana itu Facebook Ads ya. Bagaimana ilmunya Instagram Ads, bagaimana ilmunya robot WhatsApp, ya. Artinya apa? Anda bisa share, handphonenya ditaruh, tapi bekerja sendiri, iklan sendiri, jawab sendiri, ya. Tahu-tahu transfer, ya. Nanti akan ada ilmunya, terus seperti itu, ya. Nah ini admin, ya, seperti itu. Oke, berikutnya mas. Nah ini teman kita Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah teman kita Mbak Dina Saktina itu dari Jambi, usia 18 tahun ya. Di bulan pertama beliau menjalankan bisnis online ini, beliau dapat keuntungan sedikit, hanya 2.800.000. Untuk ukuran lulusan SMA tahun 2018 2.800.000, lumayan atau kurang? Single ya. Tapi kabar baiknya di bulan Januari beliau punya penghasilan kurang lebih 15 juta. Dan kemudian bulan Februari dia punya penghasilan 37 juta ya. Dan berikutnya mas. Nah bulan Februarinya 37 juta, bulan Maretnya 57 juta. Keuntungan langsung ya. Keuntungan di luar jualan langsung setiap bulannya naik ya, seperti itu. Bisnis online, usianya 18 tahun. Siapa yang tertarik? Ya. Artinya apa? Gak butuh waktu sampai 6 bulan seperti yang tadi kami ceritakan untuk bisa punya penghasilan di atas 10 juta. Karena ya itu tadi lah, orang-orang kaya di dunia itu ternyata orang-orang marketing ya. Hanya saja marketingnya zaman dulu itu seperti yang tradisional. Pak, bakso pak, monggo pak, handphone pak, monggo pak ya. Pak, pisang pak, seperti itu. Pak, sepatu pak, seperti itu tradisional dulu, ya. Tapi kalau dengan online, sekali klik seluruh Indonesia itu ditawari sama Facebook. Nih, siapa yang butuh sepatu? Nih, siapa yang butuh sepatu? Nih, siapa yang butuh tas? Nih, siapa yang nih? Nah, seperti itu. Itu seperti itu, ya. Ini Mbak Dina Saktina, ya. Berikutnya mas. Nah, ini juga sama mitra kami di Malang, ya. Di bulan pertamanya 3 juta, Februarinya 19 juta, bulan Maretnya 29 juta keuntungannya ya. Lumayan nggak kira-kira? Ini emak-emak ya, emak-emak ya, ibu rumah tangga yang notabene ya dapat gaji dari suami ya pas-pasan, tapi alhamdulillah melalui bisnis online-nya dapat tambahan penghasilan per bulannya lumayan. Berikutnya mas. Ini emak-emaknya ternyata ya. Januari 15 juta, Februarinya 44, Maretnya 64. Lumayan nggak kira-kira? Melalui bisnis online ya. Caranya bagaimana? Nah caranya nanti akan kita kemas di training khusus ya. Karena kalau trainingnya dipaksakan malam hari ini sampai pagi ya, sampai pagi mau nggak? Saya nanti agak kuat ya. Berikutnya mas. Nah ini juga sama, dan masih mitra kami juga ya, reseller kami ya. Bulan Januari penghasilannya 8 juta, Februari 40 juta, bulan Maretnya 52 juta ya, seperti itu. Keuntungan langsung. Lumayan nggak Bapak Ibu kalau punya penghasilan seperti itu? Tiap bulan ya, tiap bulan. Berikutnya mas, ini mitra kami di Jambi ya, sahabat saya di Jambi, Mbak Resti. Itu juga sama, Januarinya 48 juta, Februari 74, bulan Maretnya 89 juta. Lumayan nggak kira-kira? Sebulan gitu ya. Usianya belum ada 35 tahun ya. Belum ada 35 tahun, masih muda, ibu rumah tangga juga ya. Berikutnya mas. Ini baru dapat laki-laki ya. Ternyata mayoritas penggemar online itu wanita ya, karena wanita bisa mengerjakan bisnis dari segala suasana ya. Nah laki-laki tapi juga ada yang menekuni bisnis online ya. Nah ini Mas Rahmat ya, beliau dari Sulawesi juga sama. Bulan pertamanya 11 juta, Januari 31 juta, Februarinya sudah 44 juta. Kemarin kita meeting di Hyatt bareng-bareng, Hyatt Yogyakarta, beliau sudah punya penghasilan 100 juta lebih dari bisnis ini ya, bisnis online. Lumayan
pangsa pasar apapun, insya Allah bisa kita raih. Ya, teman-teman tidak melakukan sekarang, akan ada orang lain yang melakukan bisnis ini. Ya, kalau kita tidak mengerjakan bisnis online, ya nggak apa-apa. Ya, tapi akan ada orang lain yang menjalankan bisnis ini. Ya, karena apa? Ini bisnis tambahan saja buat teman-teman semuanya. Ya, tapi kalau mau ditekuni silahkan, itu nggak ada masalah. Ya, karena beberapa teman kami yang sudah tekun di bisnis online, alhamdulillah semuanya serba suka-suka. Ya, masuknya suka-suka, liburnya suka-suka, istirahatnya suka-suka, penghasilannya mengalir terus-menerus. Asik nggak kira-kira? Ya, caranya bagaimana? Nah, itu yang paling penting. Ya, caranya bagaimana? Nah, caranya ini nanti akan kita kemas di salah satu training khusus nanti berikutnya. Ya, jadi nanti teman-teman akan dijadwalkan ulang ya oleh orang yang mengundang Anda. Ya, dijadwalkan ulang. Untuk apa? Untuk belajar. Ya. Nah, terus biayanya berapa, Pak? Biayanya sangat murah sekali. Ya, kalau di luar sana itu mungkin sampai 4 juta sampai 2,5 juta ya. Nah, biayanya teman-teman nanti hanya sekitar 200.000 saja. 200.000 Pak? Ya, 200.000. Tapi 200.000 nanti akan dikembalikan ke Anda, bukan untuk kita. Ya, maksudnya bagaimana Pak? 200.000 nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas mentoring, ya, training bisnis online sampai mahir. Jadi cuma 200 Pak? Ya, 200 saja. Ya, selamanya sampai Anda betul-betul mahir. Terus seperti itu. Mahal atau murah? 200.000 nanti Anda akan mendapatkan training selama 2 hari full. Ya, dari pagi sampai sore, dari pagi lagi sampai sore boleh. Ya, makan nanti dapat fasilitas gratis. Terus seperti itu. Ya, dan nanti teman-teman ketika nanti Anda masuk di komunitas sekolah kursus kita ini, ya, kursus bisnis online ini, 200.000 ini, nanti teman-teman akan mendapatkan mentoring, konsultasi bisnis untuk bisa mendapatkan penghasilan besar seumur hidup. Ya, Pak, caranya bagaimana biar bisa punya penghasilan seperti itu? Nah, nanti teman-teman akan kita ajarin strateginya. Ya, itu akan teman-teman akan mendapatkan ilmunya nanti secara gratis. Ya, seperti itu. Karena apa? Teman-teman nanti jualannya sama. Contoh, mohon maaf ya, teman-teman bisa pintar jualannya sama Pak. Saya bisa omset 10 juta. Omset ya. Omset 10 juta. Bagaimana caranya dengan omset yang sama tapi bisa punya penghasilan yang berbeda? Itu yang menarik. Ya, nanti akan diajarkan. Biaya trainingnya hanya 200.000 rupiah. Ya, nanti Anda akan mendapatkan fasilitas belajar selama. Ya, Facebook Ads-nya gratis, Instagram Ads-nya gratis, didampingi sampai mahir. Bagaimana caranya beriklan di marketplace? Ya, jadi beriklan di marketplace itu juga bukan hanya sekedar asal tayang saja loh. Ya, kebanyakan teman-teman kan hanya asal iklan doang, posting seperti itu ya. Tapi ternyata ada strateginya. Nah, strateginya nanti akan diajarkan di training berikutnya. Ya, karena kalau kita lanjutkan sampai selesai, ulangnya bisa besok pagi. Ya, seperti itu. Ya, nah nanti persiapan-persiapan apa saja yang teman-teman butuhkan pada saat nanti teman-teman memutuskan untuk mengikuti training kelas berikutnya. Ya, nanti teman-teman mohon untuk mempersiapkan satu handphone. Ya, handphone. Punya ya? Handphone. Tapi handphone yang bagaimana? Handphone yang RAM-nya 4, usahakan memorinya 64. Usahakan. Ya. Kalau saya nggak punya RAM 4 bagaimana Pak? Ya RAM 3 juga boleh. Tapi kalau RAM-nya 2 kebanyakan nanti putar-putar doang. Ya, seperti itu. Jadi usahakan punya RAM yang bagus. Yang kedua, kuota Anda sediakan. Punya ya? Bisa ya? Karena jangan sampai nanti pada saat training teman-teman sinyalnya bingung, Pak, saya kuotanya sudah mepet. Ya, tethering temennya sama-sama juga mepet. Ya, akhirnya nggak jadi training. Ya, nanti ini yang perlu teman-teman siap. Handphone, kemudian kuota. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Boleh? Bertanya? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya pertemuan saya tidak panjang-panjang, tapi yang jelas malam hari ini itu adalah sebuah harapan baru buat kita semuanya, ya teman-teman semuanya. Yang jelas
nanti kita akan buka kelas berikutnya, jadwal berikutnya. Karena di kelas berikutnya kita tidak banyak orang, ya, tidak banyak orang. Karena nanti kita akan privat, ya. Ada 5 orang kita akan privat betul-betul sampai mahir. Ada 3 orang kita akan privat betul-betul sampai mahir, ya, seperti itu, ya. Jadi nanti teman-teman bisa menghubungi orang-orang yang membedakannya. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, saya di bisnis ini di dunia marketing sebetulnya sudah hampir 12 tahun, ya. Dan selama 12 tahun kami di dunia marketing, ya, secara penghasilan alhamdulillah sangat luar biasa, ya, istilahnya ya lumayan, ya, lumayan lah, ya, nggak banyak, ya. Kalau zaman dulu punya penghasilan 1,5 juta itu sudah luar biasa, ya. Jadi alhamdulillah kalau 1,5 juta itu bisa per hari, ya, melalui bisnis online ini bisa berlipat-lipat lagi, ya. Siapa yang tertarik dengan bisnis online, ya? Nah, teman-teman nanti bisa menghubungi orang yang mengundang Anda. Nanti teman-teman akan kita jadwalkan khusus, ya, kapan akan mulai kelas trainingnya, itu seperti itu. Insya Allah kita akan buka hanya privat beberapa orang saja, 5 kelas, 5 orang kita privat, 5 orang kita privat, 5 orang kita privat, ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menghubungi, ya, Pak, saya serius, Pak, kalau saya belum ada duit 200.000 bagaimana? Ya udah, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman akan diajari dulu caranya jualan dulu, ya. Nanti menghasilkan baru boleh bayar. Tapi pada saat training tidak memakan, ya, seperti itu. Ya, jadi uang 200 nanti hanya untuk biaya konsumsi aja sih sebetulnya selama 2 hari, ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan untuk teman-teman semuanya. Selamat mengambil keputusan, sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa belajar? Jauh bisa belajar dari seseorang Oke, bisnis. tadi terakhir adalah Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. siapa yang mau? Saya dulu pertama kali waktu ditawari itu